semakin mengenal Engkau, semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Selamat Natal untuk kita semua. Karena semalam banyak yang WA saya kan selamat Natal, tapi ratusan ribuan gitu. Jadi saya nggak mungkin balas lah ya. Jangan marah ya kalau tidak dibalas. Karena tidak mungkin saya balas ini satu-satu bisa sampai pagi saya. Tema besar kita dalam seri Natal ini masih The Son of God. Anak Allah. Anak Allah yang itu tuh, yang tunggal. Ya. Tema di pagi hari ini subtemanya satu-satunya Mesias. Nanti sesi kedua teladan abadi. Saudara, kita dari tahun ke tahun selalu memasuki bulan Desember itu ada perasaan gimana gitu ya. Natal suasananya. Dan biasanya Natal itu kan ada pohon Natal ya, cemara. Nggak tahu kalau di rumah ada pohon apa Bapak Ibu? Sebenarnya pohon apa aja boleh ya. Pohon mangga dikasih lampu itu juga boleh. Natal itu image-nya, persepsi orang adalah kesukaan besar bagi dunia ini. Damai di hati, damai di bumi. Itu image-nya Natal. Yang perang aja berhenti. Dulu ceritanya begitu tuh. Ya. Nah, kita perlu ingat setelah manusia jatuh dalam dosa, sebenarnya manusia harus binasa. Harus. Tetapi Allah sangat mengasihi ciptaannya. Sehingga diberi kesempatan lagi. Kejadian 3 ayat 15 itu, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Artinya akan ada keturunan perempuan itu yang akan membinasakan pekerjaan iblis. Sang Mesias, juru selamat umat manusia. Kan begitu. Jadi sebenarnya tidak akan ada keselamatan tanpa juru selamat. Nggak mungkin. Manusia mau selamat dengan cara apa? Kan sudah jatuh dalam dosa. Terus bagaimana mau keluar dari dosa? Tidak tahu caranya. Bagaimana usaha manusia? Manusia dari dulu berusaha mencari Tuhan memang, mencari keselamatan. Nggak ada satu orang pun manusia pengen cari kecelakaan, nggak ada. Ketika manusia menyembah pohon-pohon, maksudnya supaya celaka? Enggak. Supaya mereka diberkati. Enggak tahu oleh siapa. Pikirannya tapi usaha gitu loh. Ada orang yang menghadap langit, menyembah langit. Karena tidak mengerti. Kasihan manusia itu sebenarnya. Semua orang berusaha dengan bahasanya masing-masing juga memanggil Allahnya. Kalau di bahasa Indonesia Allah. Serapan dari bahasa Arab. Dalam bahasa Ibrani Elohim. Dalam bahasa Syria atau Suryani Allaha atau Aloho. Itu sebenarnya kata kerjanya sama semua sih. ALH semuanya. Ya, semuanya sama. Jadi kalau orang ribut soal yang benar Allah atau Elohim apa sama semua, itu cuma beda bahasa. Orang nggak ngerti kok ngotot ya. Saya itu bingung loh kadang-kadang. Manusia itu ditawarin keselamatan, bukannya bersyukur, tapi suka aneh-aneh hidupnya. Ya. Kalau kita diberi kesempatan sekali lagi, nanti akan ada Mesias. Artinya apa? Orang yang tidak menerimanya binasa tetap. Mau ditawarin keselamatan, tidak mau. Kan begitu. Jadi tidak akan ada keselamatan tanpa juru selamat. Gak ada orang diem berdoa terus lama-lama jadi orang suci. Gak ada. Suci apanya? Ya. Bapak Ibu kalau berdoa terus dari pagi sampai malam seumur hidup ya, bukan jadi orang suci. Jadi orang aneh. Nanti keluar dari kamar, loh ada manusia lain ya? Enggak begitu ya. Hidup suci itu justru bergaul dengan orang-orang dunia, memberkati mereka. Itu yang benar, bukan menyendiri. Ada amin gak nih? Jadilah garam dan terang dunia. Maksudnya apa jadi garam dan terang? Supaya kita bergaul dengan siapapun tapi jadi berkat.
Sementara ada ayat yang mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak karakter yang baik. Benar juga kalau orangnya tidak dewasa. Kalau kita dewasa, kita justru jadi berkat. Itu maksudnya. Ya. Jadi dengan segala usahanya manusia ingin selamat, ingin sampai ke surga. Itu mustahil, saudara, jika tanpa juru selamat. Seorang ilmuwan besar sekalipun gak akan menemukan koordinatnya surga di mana. Kalau orang belajar astronomi, ya, dia nggak mungkin bisa menebak surga di mana. Karena luasnya jagat raya ini tak terbatas, unlimited. Teropong terbesar di dunia nggak akan sampai ke ujung jagat raya ini. Karena jagat rayanya juga ngembang terus. Jadi nggak akan sampai. Bayangkan bumi kita ini, kelihatannya besar bagi kita. Tapi kalau kita naik ke atas, buminya mengecil. Terus, akhirnya kecil. Akhirnya kita lihat tata surya, diterusin lagi, tata surya jadi titik lagi. Diterusin lagi, galaksi Bima Sakti, Andromeda, dan sebagainya. Kayak kabut aja gitu, kayak uap. Ya, jadi jangan sombong, manusia di bumi itu seperti debu aja lebih besar. Debu di dalam debu. Sebenarnya nothing manusia itu. Tetapi siapakah manusia sehingga engkau memperhatikannya? Malaikat bertanya gitu sama Tuhan. Manusia itu siapa sih kok diperhatikan oleh Tuhan? Bahkan dimahkotai dengan kemuliaan. Waduh, ini luar biasa loh. Sayang sekali banyak orang tidak menyadari hal ini. Tertutup oleh masalah-masalah dunia. Tertutup oleh persoalan hidup yang dialami. Makanya sejak kecil harus dibawa ke sekolah minggu. Biar karakternya berkembang. Itu penting sekali. Jangan remehkan. Orang yang sejak sekolah minggu sudah ikut Tuhan, itu beda. Dibanding yang udah umur 90 baru bertobat. Beda. Makanya ingatlah penciptamu selagi engkau muda. Jangan nunggu nanti aja lah. Nanti aja. Oh, enggak ada nanti-nanti. Kok nanti malam tiba-tiba sekringnya putus bagaimana? Iya kan? Jangan nanti-nanti, saudara. Jadi surga itu tidak ada koordinatnya seandainya fisik pun. Karena saking luasnya jagat raya ini nggak bisa. Dengan kendaraan apa juga kita ke sana. Nggak bisa juga. Apalagi kalau surga itu dimensi yang lain. Maka nggak ada cara sama sekali ke sana. Kan sederhana kan? Tapi manusia berusaha dengan perbuatan baik. Mau jadi orang baik supaya nanti diterima di sisinya. Gitu kan? Berbuat baik, ngumpulin poin. Yang dimaksud pahala. Yang dimaksud apapun namanya. Dikumpulin. Nanti ketika sampai pintu surga, dihitung. Cukup nggak Tuhan buat bayar? Saya ingatkan ya, surga tidak ada tiketnya. Surga not for sale. Nggak bisa dibayar dengan perbuatan baik kita. Ada amin semua? Nggak bisa. Orang berusaha berbuat baik, bagus. Tapi tidak ada juru selamat, tetap nggak selamat. Ya, banyak orang mencari dengan berbagai cara. Dengan liturgi, dengan macam-macam. Hati-hati ya saudara. Iblis itu modusnya dari dulu sampai sekarang sama, nggak berubah. Di Eden, iblis memproduksi kabar palsu. Kalau zaman sekarang disebut hoax. Ya kan? Sesungguhnya kalau kamu makan buah itu, kamu nggak mati. Kamu akan jadi seperti dia. Nah itu hoax yang diproduksi pertama kali oleh iblis. Jadi penemunya hoax itu siapa? Iblis. Lalu di Eden sudah ada hoax. Jadi sekarang kalau orang suka bikin hoax, muridnya siapa? Yang ngomong Bapak Ibu loh ya, bukan saya. Jangan bikin hoax. Itu kerjaannya iblis. Sampai hari ini manusia berusaha dibelokkan pengertiannya, hidupnya.
supaya tidak kenal sang juru selamat itu siapa. Dengan segala usaha. Bahkan ada yang mengajar, iya sih dia juru selamat sih. Tetapi hanya manusia biasa. Nah, ada yang begitu juga. Aneh-aneh dunia ini. Kita harus belajar, the Son of God itu bukan manusia biasa. Ada the-nya. Yang tunggal. Itu maksudnya. Ya. Jadi kebenaran ini diusahakan oleh iblis supaya manusia tidak tahu sang juru selamat itu siapa. Atau tahu pun salah mengerti. Atau ditawarkan cara lain. Enggak, buat baik aja masuk surga. Banyak, iblis itu bikin jebakan itu banyak. Banyak sekali jebakannya. Ya, jadi sebenarnya tidak mudah. Hidup benar itu enggak mudah. Iblis menyediakan banyak jalan atau opsi yang seolah-olah lurus. Padahal ujungnya maut. Amsal 14 ayat 12 itu. Ada jalan yang dilihat kelihatannya lurus, tapi sebenarnya ujungnya maut, saudara. Makanya di Alkitab diperingatkan kita semua. Ya. 2 Korintus 11. Coba kita baca. Ini penting sekali nih. Nanti dicatat ya. 2 Korintus pasal 11. Ayat 13 sampai 15. Perhatikan baik-baik. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Rupanya dari dulu sudah ada rasul palsu yang menyamar sebagai rasul Kristus. Nah, ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. 15. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil atau aneh jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran, menyamar. Kesudahan mereka adalah akan setimpal dengan perbuatan mereka. Jadi ya saudara ya, ada yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus, iblis saja menyamar sebagai malaikat terang. Kemudian ada yang menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari, ada yang menyamar jadi pendeta. Ada yang menyamar jadi pelayan Tuhan. Ada yang menyamar jadi penginjil. Tapi itu sebenarnya palsu menurut Injil ini ya. Itu dalam konteks hari ini sama. Yang dibicarakan, yang dikhotbahkan itu bukan Natal yang sebenarnya. Bukan kebenaran yang sebenarnya. Yang enak-enak didengar. Waduh, saya perhatikan ya si iblis mainnya produk A sampai Z loh. Ada yang main di doktrin, penyesatannya. Ada yang main di praktika. Praktika itu hidup sehari-hari. Kelihatannya baik gitu. Tapi sebenarnya dibelokkan oleh iblis. Wah lengkap loh. Makanya kalau orang apa aja ada produknya iblis. Asal jangan selamat. Iblis itu maunya manusia itu binasa. Asal jangan Tuhan Yesus. Begitu nolak Tuhan Yesus sebagaimana yang di Alkitab jelaskan ya itu Injil yang lain. Itu menolak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jauh-jauh turun dari surga ditolak. Enggak turun sebenarnya. Nah ya itu salah satunya. Ya, yang lain Yesus cuma nabi. Yang lain lagi Yesus cuma guru moral. Cuma seorang rabi. Makanya tema besar itu sebenarnya siapakah Yesus? Itu setiap kita harus mengerti. Kita mengaku Kristen. Aku Kristen Pak. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Makanya harus mengerti siapakah Kristus. Apakah kehendaknya. Mengapa ia harus inkarnasi jadi bayi. Manusia sama seperti kita. Mengapa? Tujuannya apa? Nah ini harus mengerti semua. Ngomong-ngomong kita sudah selesai buat filmnya. Cuman 2 menit kali. Untuk menjelaskan ilustrasi dari inkarnasi. Saudara nanti lihat di channel kita. Bagikan ke seluruh dunia.